mata kita. Mari kita gunakan sebaik-baiknya, yaitu malam nisfu Sa'ban, hari Senin malam Selasa, dan diiringi dengan yaitu amal terbaik kita, salat sunat taubat seperti Pak Dokter sampaikan tadi, perbanyak beristighfar, perbanyak untuk berzikir. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita. Catat harinya dan catat tanggalnya, jangan dilewati begitu saja. Betapa ruginya orang yang melewati tanpa amalan-amalan terbaiknya. Yang kedua, kita akan melanjutkan ulasan materi kita dari Ustadz Dimas Wajidi. Pada Ustadz kita persilakan. Terima kasih pada Bapak Dokter ya, yang selalu menemani kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Puji syukur hadir Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik dan hidayah, dan juga kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di malam sekarang ini malam yang penuh barokah, sehingga kita bisa untuk mengisi suatu acara yang penuh dengan hikmat sekali, yakni di RRI Tanjung Pinang, dalam rangka paradigma menyimak malam nisfu Sa'ban. Salatullah salamuhu, semoga dan mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada revolusi akbar Nabi Muhammad SAW yang selalu membawa kita dari alam-alam kebodohan menuju kepada alam yang terang benderang di bawah naungan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pemirsa yang kami hormati, kalau kita bercerita tentang masalah nisfu Sa'ban, ini kita tidak boleh tidak harus mengingat daripada makalah-makalah para ulama, di mana nisfu Sa'ban itu telah dipaparkan dengan begitu luas oleh narasumber kita tadi ya. Cuma kami ingin ya menambah sedikit wawasan bahwasanya perlu kita ketahui kenapa malam nisfu Sa'ban itu kok selalu digembar-gemborkan ataupun menjadi populer di kalangan kita, terutama di kalangan Nahdien ya, orang-orang yang ahli sunnah wal jamaah. Karena di malam nisfu Sa'ban itu sendiri tadi telah dijelaskan bahwasanya kalau kita mengikuti kepada mufassir pada zaman sahabat Rasulullah SAW, yaitu sahabat Ikrimah, ini di sana itu menjelaskan inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Itu ayat itu katanya sahabat Ikrimah ini adalah merupakan ayat yang menerangkan tentang masalah nisfu Sa'ban. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Sehingga tidak boleh tidak, karena kita meyakini ya, ini kita ini sebetulnya orang Nahdien itu ya demokrat ya, moderat, yang selalu mengambil kepada pendapatnya ulama siapa saja selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Dan demikian kita ini dalam nisfu Sa'ban ini, kita ini mengambil kepada pendapatnya Ikrimah kami ya. Itu kami ya condong kepada pendapatnya Ikrimah, yang mana ayat itu memang ayat yang menjelaskan tentang masalah nisfu Sa'ban. Fiha yufragu kullu amrin hakim. Disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keputusan dengan perkara-perkara yang akan kita ini peroleh selama 1 tahun yang akan datang. Maka dari demikian kita ini meyakini bahwasanya pelaporan amal ibadah kita ataupun amal kejelekan kita ini, katanya ulama, ini bermacam-macam. Di antaranya ada yang dikatakan raf'ul yaumiyah, raf'ul yaumi wal lail. Itu ada pelaporan amal yang selalu dilaporkan setiap hari, setiap malamnya. Itu ada ulama yang meyakini itu. Jadi setiap kita ini 1 hari
amal perbuatan kita, ibadah kita, amal jelek, baiknya, itu akan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah raf'ul yaumi, pelaporan harian. Dan juga setiap malam amal perbuatan kita ini akan juga dilaporkan oleh malaikat. Sehingga setiap hari, setiap malam itu ada malaikat yang selalu bergantian untuk mencatat perbuatan baik kita, untuk mencatat perbuatan yang jelek, sehingga hal itu semua tidak ada suatu perkara pun sekecil apapun yang tertinggal daripada pandangan ataupun daripada mata daripada malaikat itu sendiri. Sehingga itu kalau seandainya kita tiap hari di sana nanti sorenya itu akan bergantian malaikat. Dan juga di paginya juga akan pergantian malaikat. Sehingga sore dan pagi, yaitu waktu asar dan juga waktu subuh, itu dikatakan waktu-waktu yang sangat istijabah. Itu waktu-waktu salat yang dikatakan oleh para ulama itu salatun mashudah. Salat asar dikatakan salat mashudah, salat subuh dikatakan salat mashudah. Aqibis salat dari dulu kisamsi ila wasaqil laili wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashudah. Itu kenapa kok dikatakan mashudah? Karena akan ada dua malaikat, itu malaikat yang mencatat amal perbuatan kita semalam suntuk itu akan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga malaikat turun untuk mencatat untuk hari itu. Sehingga salat subuh itu dikatakan salat mashudah. Dan juga ada lagi amal perbuatan yang akan dilaporkan oleh malaikat pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu fauriyin. Itu amal perbuatan yang akan dilaporkan seketika itu pula. Ada amal perbuatan yang akan dilaporkan seketika itu. Andai kata kita melaksanakan amal perbuatan, maka langsung dilaporkan pada Allah Subhanahu wa taala tanpa menunggu sore, tanpa menunggu pagi. Dan juga ada lagi amal perbuatan yang dilaporkan oleh malaikat yang menggunakan usbu'iyah, itu setiap minggu. Setiap minggu ada amal perbuatan. Kapan amal perbuatan itu akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu diantaranya ialah pada waktu hari Kamis, hari Senin. Ini adalah merupakan hari-hari yang pelaporannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu ditanyakan, "Ya Rasulullah, kenapa engkau ya Rasulullah kok senang berpuasa di hari Senin dan hari Kamis?" Kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga ada mengatakan hadis bahwasanya hari Senin itu merupakan hari kelahiranku, dan juga ada mengatakan hadis bahwasanya di hari Senin itu dan juga hari Kamis itu ada tu'radul a'mal, bahwasanya pelaporan ataupun pengungkapan amal perbuatan selama satu minggu akan dilaporkan pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga katanya Rasulullah, saya lebih senang, saya lebih bahagia andai kata pelaporan amal perbuatanku ini aku dalam keadaan berpuasa. Lah begitu juga pemirsa yang kami hormati, kenapa nisfu Sya'ban ini kok juga digembar-gemborkan, sangat populer sekali di kalangan kita, Nahdien dan sebagainya. Karena pada waktu itu amal perbuatan kita ini selama 1 tahun juga akan dilaporkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelaporan amal ini ada pelaporan amal yang secara seketika itu sudah dilaporkan. Yang kedua ada pelaporan amal yaumiyah, yaitu setiap hari dilaporkan, dan juga ada pelaporan amal satu minggu. Dan juga ada pelaporan amal selama satu tahun. Kapan pelaporan amal yang selama 1 tahun itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat-malaikat pencatat amal kebajikan, pencatat amal
kejelekan, yaitu pada waktu nisfu Sya'ban. Ini diyakini oleh para ulama-ulama. Sehingga dengan demikian kita ini akan lebih senang andai kata pelaporan amal kita ini ya, penutupan buku catatan amal kejelekan kebaikan, ini kita dalam keadaan melaksanakan amal kebaikan. Sehingga katanya Ustadz tadi mengatakan yaitu idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, apabila sudah ada di pertengahan malam nisfu Sya'ban, di separuh bulan Sya'ban, kumu lailaha wa sumu naharaha. Maka kita ini harus memperbanyak amal ibadah di malam harinya, melaksanakan amal ngaji, tadabbur, zikir, membaca istighfar, salat dan sebagainya. Kenapa? Karena amal perbuatan itu akan dilaporkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika penutupan amal dalam keadaan ibadah, maka kita ini akan lebih bahagia. Dan juga pada ketika harinya wasumu naharaha. Dan kita ini dalam keadaan berpuasa dan juga melaksanakan amal kebaikan. Jadi pemirsa yang kami hormati, bahwasanya kita ini kenapa kok selalu menggembar-gemborkan, kok selalu populer ini ya malam nisfu Sya'ban, karena pada malam itu adalah penutupan amal kebaikan. Jadi amal kebaikan, penutupan buku dalam keadaan baik, dan juga di siang harinya merupakan awal daripada pencatatan amal kebaikan yang selama 1 tahun. Sehingga katanya Syekh Athaillah Sahibul Hikam di sana juga menjelaskan, man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Barang siapa orang yang permulaan amal kebaikannya dia mempunyai amal kebaikan yang baik, mempunyai amal yang baik, maka insya Allah nanti dalam penutupan pencatatan buku amalnya nanti juga dalam keadaan baik. Cuma pemirsa yang kami hormati, di sini juga ulama memberikan ujangan kepada kita karena kita merupakan orang yang awam ya, yang tidak tahu apa yang harus kita baca dalam waktu nisfu Sya'ban, apa yang harus kita wirid dalam keadaan malam nisfu Sya'ban. Maka di sana ulama yang menjelaskan. Di antaranya anjuran ulama yaitu membaca surat Yasin 3 kali di waktu maghrib. Ini adalah merupakan kebijakan ulama ini. Ini kebijakan ulama karena kita ini tidak tahu dulunya, mungkinnya tidak tahu apa yang akan kita baca. Ini ulama itu menganjurkan untuk membaca surat Yasin. Dan pembacaan surat Yasin itu sendiri dibaca 3 kali dengan tujuan yang pertama adalah kita diberikan kesehatan panjang umur. Kemudian yang kedua kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita ini dikuatkan iman dan Islam kepada Allah. Kemudian niatan yang ketiga adalah kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar sekiranya kita ini hidup di dunia ini penuh dengan rezeki yang melimpah, halalan thayyiban mubarakan. Dan itu semua adalah kenapa kok ulama menganjurkan itu? Karena waktu malam itu juga di samping pelaporan amal itu juga ada merupakan titik penentuan Allah Subhanahu wa taala menentukan kepada nasibnya seseorang. Akan dia menjadi orang yang celaka, ataupun dia akan menjadi orang yang miskin, ataupun dia akan menjadi orang yang sukses. Maka penentuan yang terakhir dari Allah Subhanahu wa taala itu dicatat, ataupun pencatatan amal itu diberikan kepada malaikat yang punya tugas masing-masing untuk mencabut nyawanya seseorang seumpamanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada malaikat pada waktu malam itu. Maka demikian doa
di waktu itu ini sangat dianjurkan oleh para ulama, dan juga yang sangat menganjurkan sekali ialah imam kita, yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Katanya beliau itu, anna doa yustajabu fi khamsi layalin, bahwasanya doa itu akan lebih mustajab, akan lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lima malam. Jadi yang pertama adalah fi awali Rajab, itu awal bulan Rajab. Yang kedua adalah malam Jumat, sedangkan yang ketiga adalah malam nisfu Sya'ban. Sedangkan yang keempat dan yang kelima adalah malam 2 hari raya. Itulah hadirin yang kami hormati, ya, mungkin ini saja yang pantas kita sampaikan. Mudah-mudahan barokah. Amin amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa dan sangat lengkap sekali dengan dasar-dasar yang jelas apa yang beliau sampaikan kepada kita dari Ustaz Dimas Wajidi. Pendengar, kita coba buka ruang tanya jawab untuk pendengar dimanapun berada. Sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, kita akan jawab. Ada Pak Umar. Oke, sepertinya nggak ada. Baik, ada. Baik. Halo, assalamualaikum. Masya Allah, panjang umur Pak Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Umar. Alhamdulillah.